warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitriatul Khairiyah IN 005. Saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terhadap sebuah perusahaan, yaitu lebih tepatnya analis PDB, tapi bukan produk domestik bruto ya teman-teman, melainkan positioning, differentiation, and branding dari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Apple. Baik teman-teman, apa yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman ketika melihat produk di belakang saya? Ya, tentunya kalian sudah mengetahuinya, bagaimana produk tersebut dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Apalagi pemasarannya di Indonesia itu sangat berkembang dengan pesat. Kemudian, apa itu perusahaan Apple? Nah, perusahaan Apple merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan oleh dua orang, yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 1 April. Dalam perkembangannya, perusahaan Apple pernah terancam akan bangkrut karena adanya saingan, yaitu perusahaan teknologi raksasa yang bernama Microsoft. Tetapi dalam perjalanannya sampai tahun 2007, perusahaan Apple tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap mengeluarkan produk-produknya walaupun ada saingannya. Dan tibalah di tahun 2007, Steve Jobs mengeluarkan sebuah produk, yaitu iPhone, yang dia akan mengubah dunia. Mengapa? Karena menjadikan 3 hal dalam satu produk, yaitu iPod, telepon, dan internet jadikan satu, yaitu dalam iPhone. Dan launching produk tersebut mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah positioning. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata iPhone atau Apple? Ya, mahal. Jadi kebanyakan ketika kita mendengar kata iPhone atau melihat logo Apple, yang terlintas pertama di pikiran kita adalah mahal. Tapi ada juga nih positioning yang lain, yaitu mewah, berkualitas, keren, dan juga identik dengan orang kaya. Kebanyakan dari kita menganggap iPhone atau produk Apple itu mewah. Ya, seringkali ketika kita melihat produk Apple, wah keren banget, pasti mahal tuh. Wah, pasti yang punya produk Apple itu pasti orang kaya. Ya, walaupun Apple mahal, tapi kualitasnya jos loh. Pasti seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu brand. Brand Apple kita sudah paham sekali dengan lambangnya, yaitu buah apel dengan di sisi sebelahnya tuh kayak gigit gitu ya. Udah familiar banget gitu. Bahkan masyarakat menengah ke bawah yang tidak menggunakan produk-produk Apple pun tahu logo Apple itu apa. Ketika melihat, oh itu pasti produk Apple, itu pasti iPhone, itu pasti iPad, itu pasti iMac. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah brand dari produk Apple. Oke, diferensiasi yang pertama adalah konten, yaitu apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan Apple. Di antaranya adalah iPhone, iWatch, iPad, MacBooks, iPod, dan iMac. Dari banyaknya produk yang dihasilkan dari perusahaan Apple, dan tentunya produk tersebut mahal-mahal dan berkualitas. Tapi walaupun mahal, kayak ibaratnya tuh konsumen dan pelanggan dari Apple itu kayak sukarela membeli perusahaan mereka. Karena apa? Karena pelayanannya, kemudian dari kualitas produknya sudah dijamin top market top. Diferensiasi yang kedua adalah konteks, yaitu bagaimana cara perusahaan Apple menawarkan produk-produknya kepada konsumennya. Nah, perlu kita ketahui, marketing dari perusahaan Apple itu luar biasa. Karena jarang sekali ada iklan Apple, iya nggak teman-teman? Pernah nggak sih teman-teman kayak lagi misalnya nonton YouTube, ada iklan yang lewat iklan Apple? Enggak kan? Nggak ada gitu loh. Apalagi di televisi nggak ada. Tapi saat tidak langsung, Apple itu sudah sudah mengiklankan produk mereka. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu iBox. iBox itu adalah toko atau store yang menyediakan produk-produk Apple, dan tentunya pelayanannya sangat ramah dan juga bagus ya. Yang kedua ada iStore. iStore adalah websitenya dari Apple. Kita bisa mencari tahu informasi-informasi mengenai produk-produk Apple yang terbaru dan juga apa sih keunggulan-keunggulan dari mereka. Yang ketiga adalah influencer. Perlu kita ketahui ya teman-teman,
influencer itu ya sering sekali menggunakan iPhone, tapi mereka itu bukan di endorse, bukan dimintai untuk mengiklankan produk Apple, entah itu iPhone, entah itu iPad dan MacBook. Sering sekali influencer menggunakan produknya, dan secara tidak langsung itu sudah mengiklankan tanpa si perusahaan Apple harus mengeluarkan uang kepada mereka. Yang terakhir nih, yaitu pengguna iPhone. Di antara kita yang menggunakan iPhone tuh sering sekali ya, misalnya membuat video di TikTok, di Instagram, ataupun video-video yang lainnya itu menampilkan produk-produk dari Apple, kayak misalnya video menggunakan iPhone ya, misal pakai cermin tuh kelihatan produk iPhone. Mereka juga sudah mengiklankan produk Apple dengan gratis gitu loh, dengan tanpa dibayar dari perusahaan Apple. Luar biasa sekali, karena perusahaan Apple tuh sudah percaya diri bahwa inilah produk kita berkualitas. Jadi tanpa harus ada iklan, tanpa mereka mengiklankan, udah jalan sendiri. Penggunanya lah yang mengiklankan produk mereka. Ada sih di luar negeri iklan-iklan dari produk Apple. Di tahun 2021 tuh ada kegiatan launchingnya, yaitu iPhone 12 yang warna ungu. Tapi di Indonesia jarang sekali ada iklan, teman-teman. Analisis yang ketiga atau yang terakhir yaitu analisis infrastruktur. Jadi teknologi apa sih yang digunakan oleh perusahaan Apple? Kok banyak banget ya yang suka sama produknya? Yang pertama ada artificial intelligence. Mereka menggunakan artificial intelligence untuk menjalankan programnya, itu Siri. Siri diciptakan oleh Apple pada tahun 2010 dan pertama kali hadir pada perangkat iPhone 4S. Tanggapan dari media massa dan pengguna masih sangat rendah pada waktu itu, tapi lambat laun produk mereka bisa membuktikan bahwa teknologinya itu berkualitas. Yang kedua adalah iOS, suatu sistem operasi software yang bergerak dan diproduksi serta dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan Apple. Itu perusahaan yang telah memproduksikan iPhone, iPad, MacBook, dan yang lain-lain. iOS adalah suatu produk yang hanya dikembangkan untuk produksi iPhone saja. Sistem operasinya tidak sama dengan sistem operasi pada Android. Yang menyebabkan perbedaan pada Android dan iOS yaitu jika pada Android sistem operasinya menggunakan mobile yang pengembangannya dilakukan dengan open source, sedangkan pada iOS perusahaan Apple dalam mengembangkannya lebih memilih untuk secara tertutup atau closed source. Dan yang ketiga adalah revolutionary UI. Jadi perusahaan Apple itu sudah melakukan beberapa inovasi-inovasi ya, dari pertama kali mereka meluncurkan produknya sampai sekarang, dan tentu produk-produk baru mereka menjadi incaran bagi kita. Baik, cukup sekian analisis perusahaan Apple dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.